ke undangan dulu. Yuk, undangan ya. Bab 1033 sampai bab 1036. Dibandingkan dengan Wakil Direktur Sun yang siap bergerak, Wakil Direktur Ming stabil seperti batu. Dia hanya keluar ketika dia menerima undangan Tuan Gongyang, dan sisanya, dia tinggal di kamarnya bersama Hua Duo dan Xiao Rongrong, tidak pernah keluar dari pintu. Beberapa hari telah berlalu dalam sekejap. Keyakinan Hua Duo terhadap kembalinya Li Fugui bersama Gongyang Lina semakin rendah. Sebaliknya, Wakil Direktur Ming awalnya berpikir bahwa Li Fugui mungkin akan menyakiti Gongyang Lina, tetapi setelah tidak melihat kedua orang ini kembali selama beberapa hari, dia merasa jauh lebih santai. Adapun Xiao Rongrong, setelah beberapa hari istirahat, tubuhnya berangsur pulih. Namun rasa sakitnya belum juga mereda. Saya berbaring di tempat tidur setiap hari, bahkan membalikkan badan sedikit pun akan menimbulkan semburan rasa sakit yang menyayat hati. Saudari Ming, mengapa Anda tidak memberitahu Tuan Gongyang dan meminta saya keluar dan mencari Li Fugui? Saya khawatir orang ini benar-benar akan membawa Gongyang Lina ke kuil Yuksu. Wakil Direktur Ming memegang cangkir teh di dalamnya tangannya. Sepertinya dia berkata dengan tenang, "Kenapa kamu terburu-buru? Sudah berhari-hari. Kalau kamu bertanya padaku, 9 dari 10 kali, anak ini benar-benar membawa Gongyang Lina ke kuil Yuksu." Ekspresi Hua Duo langsung berubah. Yuksu Guan sangat kuat sehingga bunganya jernih. Dia berpikir bahwa ketika dia menemani Li Fugui ke kota Honghe, itu karena dia adalah kapten tim kedua di ronde ke-6. Dia berpikir jika dia naik gunung bersama Li Fugui, bahkan jika Yuksu Guan ingin menghadapi Li Fugui, mungkin dia bisa maju dan membantunya, dapat menyelamatkan nyawa Li Fugui. Tapi sekarang, jika anak ini membawa Lina si domba jantan ke atas gunung, bisakah dia turun dengan selamat? Saat ini, Xiao Rongrong menghela nafas pelan di atas tempat tidur dan berkata, "Tidak mungkin, saya tahu karakter Fugui, dia terlihat agak aneh, tapi nyatanya, dia adalah orang paling berhati-hati dan berhati-hati yang pernah saya temui. Yang paling penting adalah dia takut mati dan tidak bisa melakukan hal yang mencari kematian." Wakil Direktur Ming hanya tersenyum. Dia telah banyak berpikir selama 2 hari terakhir ini. Awalnya, dia juga merasa kemungkinan Li Fugui pergi ke kuil Yuksu tidak besar. Namun kemudian, keluarga Gongyang hampir menjungkir balikkan kota Honghe, dan sejauh ini tidak ada jejak Li Fugui yang ditemukan. 2 orang besar yang masih hidup, intinya Ram Lina diculik oleh Li Fugui. Kalau di perkotaan pasti Ram Lina akan meninggalkan petunjuk. Karena itu, satu-satunya tempat yang bisa dikunjungi Li Fugui adalah kuil Yuksu. Melihat wajah khawatir Hua Duo, Wakil Direktur Ming mengatakan apa yang dia pikirkan. Setelah Hua Duo mendengar ini, butiran keringat tiba-tiba muncul di dahinya, dan dia dengan cepat bertanya, "Saudari Ming, jika ini benar-benar terjadi, bukankah nyawa Fugui dalam bahaya?" Wakil Direktur Ming terkekeh lagi, melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak mungkin, jika Yuksu Guan benar-benar ingin Li Fugui mati, menurutku Li Fugui tidak akan bertahan sekarang. Yang lain tidak mengetahui kekuatan Yuksu Guan. Kamu sudah lama berada di game ke-6. Bukankah kamu masih tahu? Begitukah, ada begitu banyak master di kuil Yuksu? Bagaimana mereka bisa dengan mudah membiarkan pihak lain bertahan jika mereka tidak menyukainya?" Hua Duo masih merasa tidak nyaman. Dia berdiri dan berjalan di tanah. Setelah beberapa saat, dia mengajukan permintaan lain, "Saudari Ming, sebaiknya Anda pergi menemui Tuan Gongyang dan biarkan saya keluar sebentar. Saya tidak dapat menemukan kekayaan, dan saya selalu khawatir." Ming berkata sambil tersenyum masam. "Kamu gadis, apakah ini masalahnya? Jangan khawatir, dengarkan aku. Jika Li Fugui benar-benar dalam bahaya, aku akan membantunya tanpa kamu harus mengatakan apapun. Selain itu, jika kamu kehabisan pada saat ini, baiklah, kamu akan tertipu oleh seseorang. Tunggu saja di sini selama beberapa hari ke depan. Dalam beberapa hari, sesuatu yang besar akan terjadi di kota Honghe. Saudari Ming tahu bahwa Wakil Direktur Sun telah mengambil tindakan.
Bajingan tua ini melakukan segala cara untuk membuat statusnya anjlok di game ke-6 dengan bantuan keluarga Ram. Pembunuhan pertama-tama mencoba membuat marah Gong Yang Kaitai, menyebabkan lelaki tua itu membuat penilaian yang salah dan mengincar mereka. Namun, Gong Yang Kaitai sangat bijaksana dan tidak tertipu oleh metode kikuk ini. Dengan gaya wakil direktur Sun dalam melakukan sesuatu, jika satu rencana gagal, dia pasti akan membuat rencana yang lebih kejam. Hanya saja dia masih belum bisa memikirkan strategi seperti apa yang akan digunakan wakil direktur Sun. Hua Duo layak menjadi orang kepercayaan wakil direktur Ming setelah mendengar ini. Dia mungkin menebak sesuatu, tapi kekhawatirannya terhadap Li Fugui tidak melemah sama sekali. Wakil direktur Ming merenung sejenak, tetapi senyuman misterius muncul di wajahnya. Sambil berjalan menuju pintu, dia dengan serius memperingatkan Hua Duo dan Xiao Rongrong, "Kalian berdua tunggu di sini dulu, saya sungguh Anda harus pergi menemui Tuan Gong Yang." Berkata, wakil direktur Ming berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah beberapa saat, di Aula Kaitai, wakil direktur Ming berdiri di belakang Gong Yang Kaitai dan meremas bahunya. Dia merendahkan suaranya dan berkata dengan cemas, "Paman, saat ini saya terutama mengkhawatirkan orang-orang di luar ini. Mereka sedang menyelidiki di luar. Saya takut." Di akhir kalimat, wakil direktur Ming berhenti. Gong Yang Kaitai mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit terkejut, Apakah dia masih berani mengambil tindakan terhadap anggota keluarga Gong Yang kita? Jika itu masalahnya, saya akan membunuhnya tanpa kematian." Tanah, wakil direktur Ming menghela nafas. "Paman, tidak masalah jika dia mati, tapi aku khawatir itu akan mempengaruhi hubungan kerjasama antara Biro ke-6 dan kamu." Gong Yang Kaitai mengerutkan kening dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya." Jadi bingung. Siapa yang salah? Hukum saja orang yang melakukan kesalahan. Apakah kamu masih khawatir aku akan mempermalukanmu karena masalah ini? Wakil direktur Ming terkekeh dan berkata, "Itu tidak benar. Saya kenal paman itu. Dia selalu sangat baik padaku. Selain itu, paman, ada sesuatu yang aku tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak." Gong Yang Kaitai berkata perlahan, "Apakah kamu berencana untuk memberitahuku tentang Xiaona?" Gong Yang berkata Kaitai, seperti wakil direktur Ming, setelah beberapa hari, dia mungkin menebak kemana Li Fugui pergi setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Selain itu, sejauh ini belum ada kabar dari kuil Yuxu, yang berarti Li Fugui dan cucunya kemungkinan besar masih berada di Gunung Yuxu, dan 9 dari 10 di antaranya masih hidup. Mampu bertahan hingga saat ini, kemungkinan keduanya terbunuh secara alami semakin kecil. Wakil direktur Ming mengangguk dan dengan jujur menceritakan situasi yang telah dia analisis dengan Hua Duo sebelumnya. Gong Yang Kaitai memiliki senyuman puas di wajahnya. Mungkin agak tidak dapat diandalkan baginya untuk berpikir seperti ini sendirian, tetapi saat ini, wakil direktur Ming berpikiran sama dengannya, yang berarti idenya benar. Pikirkan ini, Gong Yang Kaitai menghela nafas, "Saya harap tebakan kami benar. Takut saja, lupakan saja, apa yang kamu bicarakan." Gong Yang Kaitai ragu-ragu untuk berbicara. Jelas sekali, lelaki tua ini pasti sedang memikirkan hal lain. Ketika wakil direktur Ming melihat ini, dia tidak bertanya terlalu banyak. Dia hanya mencoba membujuknya lagi. "Paman, karena Xiaona sudah aman sekarang, menurutku kamu harus menelepon saudara Sanhe dan yang lainnya untuk memberitahu mereka dan meminta mereka berhati-hati saat keluar untuk menyelidiki. Jangan takut pada apapun, hanya takut pada sesuatu." 10.000. Jika kecelakaan benar-benar terjadi, itu akan sudah terlambat. Gong Yang Kaitai melihat tatapan tulus di mata wakil direktur Ming. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu, aku akan mendengarkanmu." Dengan mengatakan itu, Gong Yang Kaitai mengeluarkan ponselnya dan menelepon putra-putranya. Yuxu Guan, Aula Reruntuhan Suci. Li Fugui, dipimpin oleh pendeta Tao Lingkong dan Linglong, datang jauh-jauh ke pintu masuk aula. Ketika sekelompok orang mencapai jarak 2 meter dari pintu,
Pendeta Tao kecil yang menjaga pintu aula berteriak, Li Fugui, Presiden Konferensi Pengobatan Spiritual saat ini, mengadakan audiensi dengan Penatua Yuzhen, pemimpin kuil Yuxu, dan bersujud. Dengarkan ini, Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, apa, Anda harus berlutut untuk menemui gurunya? Guru Tao Lingkong berbisik saat ini adalah aturan yang telah berlaku selama ratusan tahun. Li Fugui terkekeh dan mengikuti Lingkong. Sang Tao pendeta tersenyum, dan sebelum kedua pria itu sempat bereaksi, Li Fugui terbang melewati pintu. Sesampainya di aula utama, saat dia melihat wanita itu duduk di depan aula, Li Fugui hampir pingsan. Apa yang Anda takutkan? Ketika dia datang ke kuil Yuxu, dia khawatir akan bertemu dengan wanita berbaju merah. Tak disangka, gadis ini ternyata adalah penguasa kuil Yuxu. Yu Zhenxi tampak serius, duduk di sofa di aula utama, sedikit mengernyit, menatap Li Fugui dan bertanya, berani, karena Anda adalah presiden konferensi ramuan, mengapa Anda tidak berlutut ketika melihat master dari kuil ini? Li Fugui menghela nafas. Dia maju ke depan dengan penuh kekecewaan dan melihat kursi diletakkan di satu sisi. Dia tidak sopan dan langsung duduk di kursi itu. Di kedua sisi aula utama, hampir 100 murid laki-laki dan perempuan saling melotot. Li Fugui mengangkat kaki erlang dan berkata tanpa daya, oke, aku mengaku kalah, kamu sangat bagus. Aku tidak menyangka kamu menjadi penguasa kuil. Senyuman lucu muncul di bibir Yu Zhenxi, dan perlahan berkata, haha, sepertinya kamu tidak ingin menjadi presiden. Li Fugui tersenyum tipis dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, sepertinya kamu tidak peduli jika kamu tidak ingin menjadi presiden, bukan? Setelah mendengar ini, tetua agung di sebelahnya, Tao Changtian, mengerutkan kening dan berkata, orang gila yang berani. Perusahaan konferensi ramuan ini didirikan oleh kami di kuil Yuxu. Kali ini, Anda mendapat sedikit keberuntungan dan menjadi presiden perusahaan konferensi ramuan. Tidak apa-apa bahwa kamu tidak berterima kasih. Tetapi sekarang kamu datang menemui guru, kamu sangat ceroboh. Saya pikir kamu sedang mencari kematian, seperti yang dikatakan guru Tao Changtian. Dia bergegas dan langsung mengedarkan vitalitas di tubuhnya, bersiap untuk bertarung Li Fugui sampai mati. Li Fugui duduk dengan kokoh di kursi, mengangkat kepalanya, dan menatap langsung ke arah Tao Changtian. Ketika mata mereka bertemu, pendeta Tao Changtian mendengus dingin dan terus memarahi, anak baik, apakah kamu benar-benar berencana untuk duduk dan mati seperti ini, Li? Fugui tersenyum dan berkata, tidak mungkin, saya bersama banyak dari Anda sekarang, bertarunglah. Aku benar-benar tidak bisa mengalahkanmu, larilah, aku tidak mampu mempermalukan orang ini, jadi aku hanya bisa diintimidasi oleh banyak dari kalian. Tao Changtian adalah tetua pertama kuil Yuxu, jadi dia secara alami orang yang tidak tahu malu. Diberitahu oleh seorang anak muda bahwa ada lebih banyak penindas dibandingkan yang lain membuat saya merasa tidak nyaman. Oh, jangan khawatir. Aku bisa menghadapi anak muda sepertimu sepanjang waktu, dan aku tidak membutuhkan bantuan orang lain. Setelah mendengar ini, mata Li Fugui berbinar, dia berdiri dan berkata sambil tersenyum, apakah ini yang kamu katakan? Tunggu sebentar. Jangan biarkan aku mengalahkanmu, kamu mengundang orang lain untuk menyerangku. Changtian mengerutkan kening, berpikir bahwa perusahaan konferensi ramuan telah memiliki banyak presiden sejak didirikan. Namun semua presiden sebelumnya tidak pernah secerdas anak laki-laki di depannya. Bocah liar seperti ini yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi. Meskipun pemilik kuil ingin mengakui identitasnya sebagai presiden, dia harus memberinya pelajaran agar dia tahu bahwa kuil Gyeoksu ini adalah tuan yang sebenarnya, dari perusahaan konferensi obat mujarab. Sambil memikirkan hal ini, pendeta Tao Changtian langsung meninju Li Fugui. Angin menderu, dan murid kuil Yuxu di sekitarnya dengan cepat mengelak saat melihat ini. Li Fugui terkekeh menghadapi lawan kuat di tahap tengah inti emas. Li Fugui tidak akan tangguh. Lagi pula, dia tidak tahu apakah ada master kuat lainnya di Yuxu Guan yang menunggu untuk memberinya pelajaran. Saat ini,
menjaga kekuatannya adalah prioritas utama. Berpikir seperti ini, Li Fugui menyingkir, lalu tersenyum genit pada Tao Changtian dan bertanya, "Guru Tao, saya ingin tahu apakah saudari yang berlatih dengan Anda? Jika tidak, Anda dan dia akan bersatu untuk mengalahkan saya. Ayo." Mendengar ini, wajah Tao Changtian langsung berubah menjadi niat membunuh. Tinjunya menimpa Li Fugui seperti tetesan air hujan, tapi Li Fugui bisa menghindari setiap pukulannya. Para murid di sekitarnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa anak laki-laki di depan mereka, yang tampaknya tidak terlalu kuat, dapat menahan serangan sengit dari Tao Changtian. Adapun Li Fugui, seluruh vitalitas dalam tubuhnya telah beredar saat ini. Ia terlihat santai di permukaan, namun nyatanya, perlahan-lahan ia merasa panik di dalam hatinya. Kekuatan pukulan dari Changtian Dao Chang, Li Fugui bisa merasakan jika pukulan lawan mendarat padanya, dia pasti akan terluka parah. Untuk menghindari hal ini terjadi, pikiran Li Fugui berubah dan dia menggunakan trik kotornya lagi. Dia melihat pukulan Tao Changtian datang langsung ke wajahnya lagi. Li Fugui membungkuk dan sambil menghindar ke samping, dia langsung memukul dengan pukulan monyet mencuri buah persik. Meskipun Tao Changtian sudah tua, namun item di bawah ini juga bisa digunakan sehari-hari. Dicengkeram oleh Li Fugui, hati Tao Changtian menegang. Dia mengutuk tanpa malu-malu dan buru-buru menghindar. Setelah bersembunyi, Li Fugui memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya sambil tersenyum kejam. "Ada apa, Pendeta Tao? Apa yang kamu takutkan? Mungkinkah barang milikmu ini masih bisa digunakan saat kamu sedang berlatih kultivasi ganda?" Changtian, ini benar-benar memalukan dan terhina. Tanpa menunggu Tao Changtian berbicara, Pendeta Tao Feng Yu yang berdiri di satu sisi mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, "Saudaraku, bunuh bajingan kecil ini yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Li Fugui memandang Pendeta Tao Feng Yu dari sudut matanya dan melihat bahwa biarawati Tao di depannya berusia 50 tahun. Dia berusia sekitar itu, tetapi kondisinya cukup baik. Sudut mulutnya sedikit terangkat, dan Li Fugui tersenyum padanya dan berkata, "Hei, aku tidak menyangka kalian berdua akan menjadi pasangan. Haha, Pendeta Tao, sebagai presiden perusahaan konferensi ramuan, aku mengenalmu harus bertemu setiap hari. Untuk wanita tua seperti itu, saya akan memperkenalkan Anda kepada yang lebih muda." Tao Changtian benar-benar mengamuk. Selama bertahun-tahun di kuil Yuxu, pernahkah ada orang yang begitu tidak menghormati saya? Dalam kemarahan, serangan Tao Changtian juga tidak teratur. Alhasil Li Fugui pun sangat gembira. Melihat Tao Changtian telah mengungkapkan kekurangannya, ia langsung mengulurkan tangan dan meraih ikat pinggang Tao Changtian. Tapi dengan sekali klik, sabuk Tao Changtian langsung putus. Celana dikenakan di pinggang dan jatuh dengan mulus. Pendeta Tao Changtian terkejut. Ada banyak murid di sekitarnya. Jika celananya jatuh ke tanah dan tidak ada sehelai daun ara pun di balik jubahnya, wajah lamanya akan hilang sama sekali. Sebagai tetua agung Yuxu Guan, martabat secara alami lebih penting daripada menang atau kalah. Tepat ketika Chang Tiadao sedang meraih pinggang celananya, Li Fugui memanfaatkan kesempatan itu dan melangkah maju untuk mengambil jepit rambut Tao Changtian. Saat dia mencabut jepit rambut tersebut, dia menusukkannya langsung ke kuil Tao Changtian. Dia melihat jepit rambut itu akan tertancap di kepala Tao Changtian. Begitu dia mengatakannya, Guru Tao Yuxu Guan Feng Yu mengutuk tanpa malu-malu dan terbang keluar dari kerumunan. Li Fugui berhenti, dan pertama-tama mengangkat tangannya ke arah Tao Changtian dan berkata, "Guru Tao benar-benar kuat, jika ini adalah konfrontasi langsung. Saya bukanlah lawan Guru Tao. Saya menggunakan metode ini hari ini. Meskipun saya berada di atas angin, itu bukanlah hal yang mulia. Saya juga berharap Anda, Pendeta Tao, dapat memaafkan saya karena ceroboh." Mata Pendeta Tao Changtian berdarah karena kebencian. Tapi di saat yang sama, dia cukup puas dengan kentut pelangi Li Fugui. Dia buru-buru menarik celananya dan memasang jepit rambut di rambutnya. Pendeta Tao Changtian hendak berbicara, tetapi Pendeta Tao Feng Yu tiba-tiba keluar, menunjuk ke arah Li Fugui dan mengutuk,
bajingan kecil, kenapa kamu begitu banyak bicara, Jing? Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana menjadi manusia. Melihat Feng Yutao hendak mengambil tindakan, Li Fugui tampak santai dan tersenyum pada Feng Yutao yang marah di depannya dan berkata, "Nenek, kamu sudah tua, tapi berhenti bekerja sangat keras. Saya akan mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Saya tahu bahwa saya tidak akan mampu mengalahkan master seperti Anda, tetapi untuk bertahan hidup, saya hanya bisa menggunakan trik kotor yang sama sekarang. Di sana ada banyak orang di sini, jadi jangan biarkan dia pergi. Apakah kamu benar?" Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke guru Tao Linglong lagi, tersenyum tipis dan berkata, "Saudari, mohon juga nasihatkan nenek ini. Jangan biarkan dia untuk marah pada orang sepertiku. Aku akhirnya membuat keributan dan tidak bisa mengangkat kepalaku di depan murid-murid kuil Yuxu." Tindakan Li Fugui telah benar-benar mengganggu pikiran guru Tao Feng Yu. Mereka juga adalah tetua kuil Yuxu. Dia juga 3-5 tahun lebih tua dari guru Tao Linglong. Tapi sekarang, Li Fugui menyebut Dao Linglong sebagai kakak perempuan tertua, tapi memanggil neneknya, mereka berdua perempuan. Apakah dia benar-benar begitu tua sehingga pria ini mengira dia adalah neneknya? Namun, Pendeta Linglong merasa senang ketika Li Fugui memanggil kakak perempuan tertuanya. Dia tidak bisa menggunakan kekerasan hari ini, jika Pendeta Chang Tian dan Pendeta Feng Yu sama-sama berkompetisi dengan Li Fugui. Jika saatnya tiba, saya akan terpaksa mengambil tindakan jika saya tidak bisa melakukannya. Apalagi, sebelum Li Fugui naik gunung, mereka sudah berdiskusi dan secara umum menyetujui keputusan Li Fugui menjabat sebagai presiden. Oleh karena itu, meskipun dia adalah musuh Li Fugui, dia tidak dapat mengubah kenyataan ini. Apalagi, Li Fugui, si penjahat kecil, baru saja mandi di kolam Tianxian dan menyedot vitalitas ratusan mil di sekitar kolam Tianxian. Di masa depan, jika mereka ingin berlatih di Yuxu Guan, mereka harus menggunakan banyak ramuan dan batu esensi. Tambang Yuanxi di kota Honghe sekarang dikuasai oleh keluarga Gongyang, tetapi karena alasan tertentu, mereka tidak dapat menggunakan kekerasan terhadap keluarga Gongyang. Hanya saja obat mujarab yang ditanam di rumah tidak bisa bertahan lama. Oleh karena itu, setelah guru Tao Linglong mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia berbisik kepada kakak perempuannya, "Kakak senior, lupakan saja, bersaing dengan orang seperti itu akan menurunkan status kita. Selamatkan nyawanya dulu dan tunggu sampai kita mendiskusikannya. Itu tergantung situasinya." Pendeta Dao Feng Yu mengatupkan gigi bajanya dan menatap adik perempuannya. Tapi dia tidak menyangka hanya dengan mengatakan, kakak perempuan, adik perempuan juniornya akan kehilangan dirinya sendiri. Dia seharusnya berbagi kebencian yang sama, tapi sekarang dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk melepaskannya. Marah, guru Tao Feng Yu mengaktifkan energinya lagi dan bergegas maju, hendak memulai pertempuran sengit dengan Li Fugui. Namun, dia tidak ingin duduk di aula utama. Dengan sedikit senyum di wajahnya, kepala kuil Yuzhen berkata, "Feng Yu, lupakan saja. Apa yang dikatakan Linglong masuk akal. Ketika kita selesai membahas masalah ini, kita menang, tidak harus bersaing dengan dia. Ki Kuai Kui." Xiao Li Fugui menunjukkan senyum tipis di sudut mulutnya, dan berterima kasih kepada wanita itu, "Cantik. Kalau begitu aku harus berterima kasih." Yuzhen tersenyum tipis pada sudut mulutnya. Dengan lambaian tangannya, murid-murid lain di aula keluar satu demi satu. Hanya menyisakan 4 tetua yang duduk sebagai pemimpin. Tampaknya apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Li Fugui duduk di kursi di sebelahnya lagi, dengan senyum cerah di wajahnya, dan berkata terus terang kepada semua orang, "Ini juga pertama kalinya saya menjadi presiden konferensi pengobatan spiritual. Jadi apa sebenarnya itu? Saya tidak tahu bagaimana harus memberi hormat. Jika ada kesalahan yang saya lakukan, mohon maafkan saya." Semua tetua memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Hanya Yuzhen, yang duduk di singgasana kepala kuil di aula utama, yang memiliki senyuman di mulut dan matanya. Setelah Li Fugui selesai berbicara, dia berkata terus terang, "Dia yang tidak tahu tidak bersalah.
Sejak itu ini pertama kalinya kamu ke sini. Maka aku akan memberitahumu tentang kuil Yuksu dan hubungan antara perusahaan konferensi ramuan. Perusahaan konferensi ramuan, selain memberi kami sejumlah ramuan setiap tahun, perlu membayar kami 80% dari keuntungan perusahaan. Hal-hal ini hanya dapat dilakukan oleh setiap orang, hanya presiden yang tahu. Sekarang Anda adalah presiden, saya akan memberitahu Anda masalah ini. Jika Anda setuju, kami akan menyerahkan posisi presiden kepada kamu. Jika kamu tidak setuju, kami hanya dapat memilih yang lain, orang lain. Li Fugui terkejut, ini hanya soal menyediakan obat mujarab, tetapi Anda juga harus menyerahkan 80% keuntungannya, ini lebih buruk dari perampok. Jika dia bisa menyetujui permintaan ini, dia tidak lagi dipanggil Li Fugui. Cantik, apakah menurutmu aku akan setuju? Begitu Li Fugui selesai berbicara, Guru Tao Feng Yu mengerutkan kening dan memarahi. Wah, ini adalah penguasa kuil Yuksu kami, mohon hormat. Li Fugui tidak memperhatikan pendeta Tao Feng Yue, dia hanya menatap mata Yu Zhen dengan saksama. Ekspresi Yu Zhen tetap tidak berubah, sepertinya menunggu Li Fugui berbicara lagi. Di aula utama, Anda dapat mendengar suara tetesan jarum. Setelah lebih dari 10 detik hening, Yu Zhen berbicara lagi. Kami sudah mengenal Anda sebelum Anda naik gunung. Baiklah, saya harus mengatakan bahwa Anda memiliki kekuatan. Tetapi satu hal adalah Anda terlalu kuat sekarang. Anda lemah. Tetapi sumber daya di tangan Anda terlalu kaya. Hanya mengandalkan Anda dan tikus di kota Jiangnan untuk melestarikan semua sumber daya di tangan Anda hanyalah angan-angan. Anda tahu, hanya ada beberapa keluarga kaya yang menyerang Anda sekarang. Anda sudah sangat ingin membentuk geng dan berusaha menarik lebih banyak orang untuk bergabung guna melawan. Jika sekte yang serius siap menjara sumber daya di tangan Anda, apa yang akan Anda lakukan untuk bersaing? Masih bisakah Anda bertarung dengan kami? Sama seperti keluarga Gongyang, apakah mereka siap mengambil nyawa hampir puluhan juta orang tak berdosa di kota Jiangnan demi melindungi kejayaan dan kekayaan keluarga mereka sendiri? Setelah mendengar kata-kata ini, Li Fugui hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri. Aku tidak menyangka gadis ini begitu kuat. Dia tidak hanya mengetahui situasinya saat ini. Dia sebenarnya bisa mengungkapkan pikirannya. Lawan seperti itu sangat menarik. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum, kecantikan, apakah saya dapat melestarikan sumber daya di tangan saya adalah urusan saya. Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Anda, kan? Bukan hanya obat mujarab. Ketua konferensi, saya juga punya perusahaan farmasi sendiri. Apa? Apakah Anda masih ingin merampok sumber daya obat mujarab saya? Tanpa diduga, ketika kata-kata ini terungkap, Yu Zhen di depannya sebenarnya mengatakan sesuatu dengan tegas. Tuan Li, Anda tidak hanya memiliki sumber daya ramuan di tangan Anda, kan? Setelah mengatakan ini, Li Fugui merasa panik. Sial, apakah para bajingan ini sudah tahu kalau mereka punya pembuluh darah Yuanxi? Tepat ketika Li Fugui merasa tidak nyaman, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, menamparkan keningnya sendiri, dan tertawa dan berkata, bingung? Aku sangat bingung. Tindakan ini membingungkan semua orang yang hadir, di lingkari. Beberapa orang memusatkan perhatian mereka pada Li Fugui. Yu Zhen bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang membuatmu bingung? Li Fugui tersenyum dan melambaikan tangannya. Meskipun dia mengatakan itu bukan apa-apa, dia berpikir dalam hatinya mengapa dia tidak dapat mengingat bahwa dia bisa melafalkan kungfu setelah melihat Yu Zhen. Pagi ini di pintu masuk gua, saya tidak menyangka akan mengaktifkan teknik nyanyian untuk memahami pikiran Yu Zhen. Saya tidak menyangka bahwa sekarang dia berada di aula utama, dia akan melupakannya lagi. Ada senyuman aneh di bibir Yu Zhen, dan dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, Tuan Li, saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam untuk memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda setuju, maka kami akan terus berbicara. Jika kamu tidak setuju, kamu harus memikirkannya terlebih dahulu. Bisakah kamu keluar dari pintu ini hari ini? Li Fugui menatap mata Yu Zhen. Setelah mengaktifkan skill merapal, dia langsung mengetahui apa yang dipikirkan Yu Zhen.
Tidak ada kebohongan dalam perkataan gadis ini sekarang. Jika dia tidak setuju, sepertinya tidak akan mudah bagi orang yang masih hidup untuk meninggalkan kuil Yuxu hari ini. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui pasti sedikit panik. Di masa mudanya, jika dia kehilangan nyawanya karena hal seperti ini, dia akan mati dan tidak memiliki wajah untuk melihat leluhurnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Li Fugui mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, lalu menatap Yu Zhen di depannya dan berkata terus terang, "Cantik, aku tidak punya waktu 1/4 jam untuk memikirkan hal semacam ini, dan aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal semacam ini. Bahkan harus memikirkannya sama sekali. Jika kamu tidak setuju, kamu tidak setuju. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat melakukannya sekarang. Kalau begitu biarkan anak buahku memukuliku sampai mati." Ada ekspresi membunuh di mata Yu Zhen. Matanya, tapi dia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi mulai mempertimbangkan apa yang dikatakan ayahnya kepadanya. Menurut perkataan ayahnya, Li Fugui pasti akan menyetujui permintaan tersebut. Namun yang tidak disangkanya adalah kini Li Fugui menolak begitu saja. Mungkinkah kita memang ingin menyingkirkan Li Fugui sesuai keinginan ayahnya? Jika sebelumnya, menghilangkannya tidak akan berpengaruh. Tapi sekarang, karena kombinasi keadaan yang aneh, Li Fugui telah menyedot semua vitalitas dari kolam Tianxian, dan dibutuhkan setidaknya beberapa dekade untuk pulih. Apa yang dipikirkan Yu Zhen kebetulan diketahui oleh Li Fugui. Setelah mengetahui bahwa Yu Zhen sebenarnya memiliki seorang ayah, dan bahwa identitasnya tampaknya adalah pemilik kuil, tetapi sebenarnya hanya hiasan, Li Fugui perlahan-lahan melepaskan hatinya yang menggantung, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat rileks. Bersandar di kursi dan melihat Yu Zhen di depannya tersenyum dan berkata, "Cantik. Saya ingin menyarankan Anda untuk memikirkan hal semacam ini dengan hati-hati. Jika Anda membunuh saya, tidak ada keraguan bahwa Anda akan benar-benar kehilangan ramuan saya sumber daya di desa Xiaoxi. Saya juga tidak, itu berlebihan. Karena Anda telah menyelidiki saya dengan sangat jelas. Anda pasti tahu tentang Lu Xiaopeng dari keluarga Lu yang datang ke desa Xiaoxi kami beberapa hari yang lalu, kan? Tanah yang sama rumah kaca obat. Saya bisa menghasilkan ramuan ketika saya mengelolanya, tetapi ketika dia mengelola hampir semua bahan obat layu. Anda mungkin bisa memikirkan alasannya." Qi Kuaiju. Jadi, dari sudut pandang saya, kita harus bekerja sama adil, dan Anda tidak bisa mengatakan 80% dari keuntungan. Saya bahkan tidak akan mengatakan saya tidak akan memberi Anda sedikit pun. Selama saya terus menjadi presiden konferensi ramuan, bahan obat di desa Xiaoxi saya dapat diberikan ramuan dengan harga 80% dari harga pasar, perusahaan konferensi. Selain itu, saya juga dapat memberi Anda batu yuan tambahan dan 20% dari keuntungan tahunan perusahaan konferensi ramuan. Tentu saja. Karena ini adalah kerjasama yang adil, saya mendapat banyak manfaat dengan Anda. Anda tidak dapat mengambil keuntungan dengan sia-sia. Bukan? Jika saya menghadapi bahaya pada saat itu, mohon minta beberapa tetua untuk membantu saya. Begitu Li Fugui selesai berbicara, Pendeta Tao Changtian berdiri dan bertanya, "Apakah Anda mengancam kami?" Li Fugui melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berani. Ini kuil Yuxu, yang merupakan wilayah Anda, dan kalian semuanya adalah master di tingkat Jindan. Saya adalah orang bawaan tahap akhir yang belum benar-benar melampaui. Beraninya seorang idiot tingkat ramuan emas mengancam Anda, pada titik ini." Li Fugui membuang senyum di wajahnya, memandang semua orang dengan serius dan melanjutkan, "Saya hanya memberitahu Anda untuk tidak membuat kesalahan. Putuskan. Selain itu, bukan Anda yang benar-benar mengambil keputusan. Saya akan memberi Anda waktu 1/4 jam. Anda harus pergi dan bertanya kepada pemilik kuil yang sebenarnya." Kata-kata ini membuahkan hasil. Beberapa orang kembali tercengang. Mereka saling memandang, dan tidak ada yang tahu bagaimana Li Fugui tahu bahwa Yu Zhen bukanlah seorang praktisi Buddhis yang serius. Anda tahu, sejak Yu Zhen dewasa hingga sekarang, dia selalu menjadi penguasa Yuxu Guanming.
bahkan interaksi dengan sekte luar semuanya melalui Yuzen. Tapi hari ini, Li Fugui sebenarnya melakukan percakapan singkat dengan mereka dan menemukan rahasianya. Karena terkejut, Guru Tao Feng Yu membuka matanya lebar-lebar dan bertanya dengan tidak percaya, "Anak baik, siapa yang memberitahumu? Li Fugui bukanlah orang yang baik. Dia sudah lama tidak menyukai Feng Yue. Baru saja, hanya karena dia ingin mempertahankan kekuatannya maka dia tidak mengambil tindakan terhadap Feng Yue." Sekarang menghadapi pertanyaan Feng Yue, Li Fugui tidak menjawab, tetapi memandang Feng Yue dengan penuh arti. Tampilan ini, belum lagi Feng Yue, bahkan penganut Tao Changtian pun merasa merinding di punggungnya saat melihatnya. Ketika dua pendeta Tao Linglong dan Lingkong di sebelah mereka melihat mata Li Fugui tertuju pada Feng Yu, Lingkong yang belak-belakan itu tidak banyak berpikir dan bertanya kepada Feng Yu, "Kakak senior, apa yang terjadi?" Feng Yu langsung panik. Saat ini, dia ingin mencongkel mata Li Fugui. Omong kosong ini sangat buruk, dia tidak hanya bertingkah seperti hooligan saat pertama kali datang ke kuil Yuxu. Tapi kini dia sebenarnya berencana menyebabkan perselisihan internal di kuil Yuxu hanya dengan satu pandangan. "Adik laki-laki, bagaimana kamu bisa bertanya padaku seperti ini? Tidak bisakah kamu melihat apa yang dipikirkan bajingan kecil ini?" Bersambung.